Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Nah, kali ini saya akan membagikan informasi kabar gembira buat Bapak Ibu guru honorer terkait pengangkatan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Silakan disimak videonya sampai selesai. Apa kabarnya Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, selamat datang di channel YouTube saya Andrea Dili Brilian. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait kabar gembira dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait pengangkatan P3K. Nah, ini dia teman-teman informasinya terkait pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021. Kabarnya untuk pengangkatan P3K tahun 2021 ada sekitar 1 juta guru yang akan diangkat menjadi P3K. Nah, di sini diinformasikan mengapa seleksi guru P3K dibuka. Di sini berdasarkan data pokok pendidikan kebudayaan mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru di luar guru PNS yang sedang saat ini mengajar. Pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, selanjutnya siapa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi P3K ini? Di sini dijelaskan pemerintah membuka kesempatan bagi yang pertama itu guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan. Nah, artinya guru honorer yang negeri dan swasta itu bisa mendaftar atau mengikuti seleksi P3K ini. Nah, mungkin ini jawaban dari Bapak Ibu guru swasta yang selama ini penasaran apakah guru swasta juga bisa. Nah, ini diinformasikan di sini bahwa ini untuk guru negeri dan swasta. Nah, selanjutnya yang kedua, lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Nah, artinya buat teman-teman yang lulusan pendidikan sebagai profesi guru yang belum mengajar pun juga bisa mengikuti program ini. Di sini ada catatannya, termasuk guru X tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi PNS atau PPK sebelumnya. Artinya buat teman-teman tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus ikut seleksi PNS maupun PPK sebelumnya itu bisa mendaftar lagi di tahun 2021 nanti. Selanjutnya, apa yang membuat seleksi guru P3K kali ini berbeda dari tahun sebelumnya? Nah, di sini sudah dipaparkan. Tahun sebelumnya itu formasi gurunya itu terbatas. Nah, kalau tahun 2001 untuk formasi gurunya semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Nah, ini dia teman-teman informasinya, 1 juta guru. Artinya kesempatan besar ini, peluangnya cukup besar. 1 juta guru itu sangat besar teman-teman. Peluang lulusnya sangat besar. Nah, selanjutnya di sini agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya kalau tahun lalu sebelumnya itu setiap pendaftaran diberi kesempatan mengikuti untuk seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Nah, untuk tahun 2021 di sini dijelaskan setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama dapat belajar dan mengulang
ujian hingga 2 kali lagi di tahun yang sama atau berikutnya. Nah, peluang lulusnya sangat besar teman-teman. Kalau tidak lulus pertama bisa mengikuti seleksi di tahap kedua, artinya peluang lulusnya cukup besar. Kemudian perbedaan lainnya, kalau tahun sebelumnya itu tidak ada materi persiapan untuk pendaftar. Nah, kalau tahun nanti 2021 Kemdikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Artinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menyiapkan materi-materi yang akan diujikan. Nanti teman-teman tinggal mengikuti belajar daringnya atau nanti teman-teman bisa belajar mandiri sesuai materi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mempermudah bagi guru agar nantinya banyak yang lulus untuk mengikuti P3K ini teman-teman. Kemudian pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Nah, itu untuk tahun lalu bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan anggarannya, tetapi tahun 2021 pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi P3K. Nah, untuk tahun 2021 ini pemerintah pusat yang menyediakan atau menjamin ketersediaan anggaran, bukan lagi di sini kalau tahun sebelumnya itu pemerintah daerah, tapi untuk tahun 2021 di sini dijelaskan pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi semua peserta yang lulus nanti. Kemudian kalau tahun sebelumnya itu biaya penyelenggara ujian ditanggung oleh pemerintah daerah, sedangkan untuk tahun 2021 nanti biaya penyelenggara ujian ditanggung oleh Kemdikbud. Nah, itu dia teman-teman perbedaan dari tahun sebelumnya dan nanti tahun 2021, artinya perbedaannya sangat mencolok teman-teman, sangat luar biasa. Dari segi kuota pun sangat luar biasa, ini sampai 1 juta guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan informasi lebih detailnya. Saya akan memberikan video penjelasan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait pengumuman seleksi P3K tahun 2021. Nah, silakan teman-teman simak video penjelasannya yang saya dapat dari rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Silakan teman-teman simak videonya. Berikut. Dan yang terakhir adalah mengenai topik guru honorer menjadi guru P3K. Berikut. Baik. Ini juga suatu hari yang gembira bagi kami di Kemendikbud karena kami pertama kali mengumumkan apa rencana kita untuk membantu memastikan bahwa guru-guru honorer se-Indonesia yang sudah berjasa tapi juga memiliki kompetensi minimum yang layak bisa menjadi P3K dan mendapatkan kesejahteraan yang layak. Di tahun 2021 kami akan melakukan seleksi massal dengan infrastruktur TIK kita yang kita lakukan juga buat asesmen kompetensi, dan kami akan bisa menjamin bahwa semua guru honorer di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut tes P3K. Sekali lagi saya ulang lagi. Masalah selama ini dengan berbagai macam isu tidak cukup formasi di pusat, tidak cukup kapasitas, belum cukup anggaran. Di tahun 2021 kita akan memastikan semua guru honorer akan bisa melakukan tes secara online untuk membuktikan kelayakannya mereka menjadi P3K. Jadi ini sangat berbeda. Bukan hanya mereka akan dijamin bisa ikut melalui tes seleksi ini, mereka juga akan bisa, kalaupun mereka gagal pertama kali, mereka akan mendapatkan kesempatan sampai dengan 3 kali untuk bisa lulus tes seleksi ini. Bukan hanya itu, dari GTK akan dipersiapkan juga materi-materi pembelajaran mandiri secara online.
bagi teman-teman guru untuk bisa lebih menguasai, dan kemungkinan mereka untuk lulus tes itu bisa meningkat kalau mereka mengikuti pembelajaran online tersebut. Itu secara gratis diberikan ya Mas Iwan, secara gratis diberikan, dan itu pembelajaran online secara mandiri. Jadi juga ada panduan, ada bantuan. Jadi ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Waktu itu misalnya tidak ada formasi atau anggarannya belum dipersiapkan pemerintah pusat dan lain-lain. Di tahun 2021 semua guru honorer akan bisa melakukan tes seleksi untuk membuktikan kelayakannya, dan mereka bisa ke tahun-tahun ke depannya, dan di tahun 2021 pun dan ke depannya bisa melakukan sampai dengan mengulangnya sampai dengan 3 kali. Jadinya ini adalah memberikan kesempatan yang sama, kesempatan yang demokratis bagi seluruh guru honorer se-Indonesia untuk menjadi P3K. Dan kalau lulus seleksi tersebut, dia akan secara otomatis akan mendapatkan pengangkatan menjadi guru P3K. Dan anggaran terhadap yang lulus seleksi akan dijamin oleh pemerintah pusat. Akan dijamin oleh pemerintah pusat. Jadinya yang lulus seleksi, yang lolos seleksi, yang lulus tes tersebut, akan gajinya akan dianggarkan di tahun 2021 dan seterusnya di tahun 2022. Jadinya pada saat ini kami bisa dan sudah mempersiapkan sampai dengan mencapai sampai dengan 1 juta guru jika lulus seleksi. Tapi harus lulus seleksi. Ya. Dan saat ini satu hal yang patut diketahui, kami sudah meminta pemerintah daerah untuk mengajukan formasi. Dan ini mohon dukungan Bapak Ibu Komisi 10. Kami sudah meminta formasi, anggaran sudah dijamin kalau lulus seleksi tesnya, tetapi dari daerah baru menerima 200.000 formasinya. Pasti kebutuhannya lebih besar dari itu. Jadi saya harap Bapak baik dari Kemendikbud, jajaran Kemendikbud dan juga Komisi 10 bisa membantu untuk memastikan bahwa setiap daerah mengajukan formasi yang lebih banyak. Karena kalau lulus tesnya individu-individu di daerah-daerah tersebut, anggaran gaji mereka akan dijamin ketersediaannya oleh pemerintah pusat. Ya, jadi ini mohon ditekankan. Baik, berikut. Ya, jadi itu mungkin sekian dari saya presentasinya, 2 kabar gembira mengenai guru honorer. Walaupun isu guru honorer ini tidak akan 100% bisa diselesaikan dalam 1 tahun 2021, tapi ini adalah permulaan dari suatu proses yang sangat penting. Yang selama bertahun-tahun ini kami sangat merasakan bahwa perlu diberikan jawaban kepada para guru-guru honorer yang sudah berjasa, tapi juga harus kita pastikan bahwa anak-anak kita terlindung dengan suatu standar minimum, makanya harus ada tes seleksi. Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di tahun 2021 tes secara online ini akan bisa dilakukan oleh semua guru honorer tanpa ada masalah kapasitas, dan bisa dilakukan beberapa kali sampai dengan maksimum 3 kali, dan jika lulus seleksi akan dijamin gaji pokoknya dengan penganggaran dari APBN, yaitu dari pemerintah pusat. Jadi ini harapan saya ini memberikan semangat kepada para guru honorer untuk bisa mempersiapkan dirinya untuk seleksi ini di tahun 2021. Dan bagi guru-guru honorer yang sudah ada, harapan kita adalah bantuan subsidi upah yang sebesar 1,8 juta ini bisa benar-benar membantu dan mengurangi, memitigasi dampak ekonomi daripada krisis pandemi ini untuk guru-guru honorer kita yang secara susah payah telah bekerja dan
dan terus memastikan bahwa anak-anak kita menerima pendidikan di masa yang sulit ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.